Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal share ke teman-teman tentang soal-soal UMCPT UGM yang bisa buat teman-teman belajar untuk ujian UMCPT UGM tahun 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe dulu channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan mengenai soal UMCPT UGM tahun 2024. Nah, oke. Yang pertama di sini aku pengen jelasin dulu kalau untuk materi UMCPT UGM tahun 2024 ini itu dibagi menjadi 3 kelompok ya, yaitu kelompok Saintek, kelompok Sosum dan juga kelompok campuran. Nah, buat teman-teman yang ikutnya kelompok Saintek nanti tesnya TKA Saintek, TKDU dan TPA. Nah, untuk tes Saintek itu meliputi fisika, kimia, biologi, mat IPA, dan TKDU, matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus TPA ya berarti TPA itu sendiri. Terus untuk Sosum, itu ada materi TKA Sosum, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, untuk TKDU-nya sama dan TPA-nya juga. Terus kemudian campuran berarti campuran keduanya ada TKA Saintek, TKDU, TPA, dan TKA Sosum. Nah, TKA itu tes kemampuan akademik, TKDU tes kemampuan dasar umum, TPA tes potensi akademik. Nah, di sini kita bakal lebih fokus untuk bahas tes kemampuan dasar umum atau TKDU, UMCPT UGM yang bagian matematika dasarnya ya. Karena ini lebih general buat yang Sosum maupun Saintek bisa diterapin semuanya gitu ya, bisa belajar semuanya. Oke, lanjut. Yang soal pertama, di sini ada soal seperti ini. Ini soal UMCPT UGM tahun-tahun lalu ya yang aku pakai di sini yang bisa buat teman-teman belajar. Barangkali nanti tipe soal-soalnya itu mirip, jadi teman-teman bisa belajar dari soal-soal sebelumnya. Dan mungkin juga untuk soal-soalnya bisa jadi sama persis untuk soal-soal UMCPT UGM tahun 2024 dengan soal-soal tahun-tahun lalu. Itu kemungkinan bisa jadi sih ya. Atau mungkin tipenya yang hampir sama, cara pengerjaannya yang juga sama, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini soalnya yang pertama adalah jika 4 pangkat Y plus 3X sama dengan 64 dan X log X plus 12 min 3X log 4 sama dengan min 1, maka X plus 2Y adalah titik-titik. A 86, B 34, C min 5, D min 14, E min 13. Nah, di sini itu kita bisa jabarin dengan pembahasan seperti ini ya. Nah, kita tulis dulu yang pertama yaitu ada 4 pangkat Y plus 3X sama dengan 64. Oh iya, BTW guys, kalau misal tulisannya jelek ataupun kurang jelas, mohon maaf ya. Terus kemudian untuk 64 ini bisa kita buat dalam bentuk pangkat seperti ini ya. 4 pangkat berapa? Yang hasilnya 64. Nanti biar bisa disamadengankan untuk yang pangkatnya ya, sifat eksponen ya guys ya. Jadi 4 pangkat Y plus 3X sama dengan 4 pangkat 3, jadi Y plus 3X itu sama dengan 3. Jadi seperti ini. Nah, ini persamaan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini diketahui X log X plus 12 min 3, X log 4 sama dengan min 1. Nah, teman-teman ingat sifat logaritma ya. Kalau di sini itu ada yang dikali di depan ini, maka dia itu jadi pangkatnya yang ada di sini, gitu ya. Jadi X log 4 pangkat 3. Terus kemudian untuk yang dikurangi, dan basisnya ini dia sama ya. Ini itu sama dengan yang di sini, kayak gitu, sama-sama X, maka dia bisa diubah menjadi pembagian seperti ini. Ya, pembagian seperti yang ada di sini, gitu. Jadi X log X plus 12 per 4 pangkat 3. Sama dengan minus 1. Nah, ini udah aku tulis ya. Ingat bahwa A log B sama dengan C itu sifatnya adalah A pangkat C sama dengan B. Gitu ya kalau di logaritma. Sehingga bisa diubah menjadi X pangkat min 1. Ya, ini ya. X, berarti ini A. Ini C-nya ya. X pangkat min 1 sama dengan X plus 12 per 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 64. X pangkat min 1 itu seper X. Jadi, jika dipindah ruas, ininya pindah ke sini, kayak gini. Jadi, 64 sama dengan, ini tinggal dikali ya. Ini pindah ke sini. Jadi, X kuadrat plus 12X. Pindah ruas, yang ini ke sini, ganti ya. X kuadrat plus 12X min 64 sama dengan 0. Nah, ini kalau semisal difaktorin jadi X plus 16, X min 4. Kayak gitu ya, teman-teman ya.
Oke, sama dengan 0. Nah, terus kemudian ini diambil yang X sama dengan 4 saja guys. Karena yang memenuhi syarat yaitu syaratnya adalah X lebih dari 0 dan ini dan ya, ini yang kayak angka 8 ini ya. Dan X-nya tidak sama dengan 1. Kayak gitu. Ini benar ya, nanti X-nya tidak sama dengan 1 tapi tidak memenuhi X sama tidak memenuhi X lebih dari 0 gitu guys. Jadi kayak gitu. Nah, terus diketemukan X sama dengan 4 itu untuk persamaan kedua. Jadi kita tinggal substitusi aja. Sini Y plus 3X sama dengan 3 dari persamaan 1 diubah menjadi Y sama dengan 3 dalam kurung 1 min X gitu ya. Ini dikeluarin gitu ya. Ini kan 3 dikurangi 3X ya. Jadi dikeluarin 3-nya 1 min X. Berarti 3 kali 1 min 4 karena X-nya 4. Berarti 3 kali 3 sama dengan min 9. 3 kali min 3 ya karena 1 minus 4 gitu ya. Sama dengan minus 9 gitu. Terus kemudian jadi nilai X plus 2Y karena yang ditanyakan di sini adalah X plus 2Y. Maka di sini nilai X plus 2Y itu sama dengan X-nya 4, Y-nya min 9. Jadi 4 plus 2 kali minus 9 sama dengan 4 dikurangi 18 sama dengan min 14 ya. Jawabannya adalah D. Oke, jawabannya D ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Yang nomor kedua. Jika rata-rata dari A, B, C dan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat berturut-turut adalah 2 dan 4, jadi rata-rata A, B, C itu 2, rata-rata A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat itu 4. Maka rata-rata dari A, B, B, C, C, A adalah titik, titik, titik. Nah, yang pertama kita tulis dulu, rata-rata untuk A, B, C itu adalah 2, ya. Rata-rata berarti jumlah keseluruhan bilangan dibagi dengan jumlah bilangannya berapa gitu ya. A plus B plus C ada 3 buah angka gini, di atas ini ya gitu. Jadi ini dibagi 3 gitu sama dengan 2. A plus B plus C sama dengan 6 ya. Ini tinggal pindah luas, 2 dikali 3 6. Persamaan yang pertama udah ketemu. Lanjut persamaan kedua, A kuadrat B kuadrat C kuadrat itu rata-ratanya 4. A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dibagi 3 sama dengan 4. Pindah ruas ke sini, 4 kali 3 sama dengan 12. Oke, tinggal nyari rata-rata dari A, B, B, C, AC gitu ya. Itu berapa gitu. Nah, jadi di sini teman-teman perlu ingat bahwa A plus B plus C kuadrat itu hasilnya A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus 2AB plus 2AC plus 2BC. Atau jika diringkas lagi jadi A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus 2 dalam kurung AB, AC, BC ya. AB plus AC plus BC kayak gitu. Nah, kalau kita lihat ini A plus B plus C itu merupakan persamaan satu yang dikuadratkan ya. A plus B plus C dikuadratkan itu persamaan satu yang dikuadratkan. Jadi ini persamaan satu yang dikuadratkan. Terus kemudian A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat ini merupakan ini ya. A kuadrat B kuadrat plus C kuadrat ini merupakan persamaan kedua gitu. Jadi kita udah menemukan nih persamaan satu tinggal dikuadratin 6 kuadrat gitu ya. A plus B plus C kuadrat berarti 6 kuadrat. Terus kemudian A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat itu adalah persamaan 2 yaitu 12. Tinggal masukin ke sini plus 2 kali AB plus AC plus BC. Ini tinggal pindah ruas ya. 6 kuadrat itu 36, 36 dikurangi 12 itu 24 ya. 24 2-nya tinggal pindah ruas ke sini jadi bagi 2. 24 bagi 2 12. Ya. AB plus AC plus BC itu hasilnya 12. Jadi rata-ratanya berapa? Tinggal dibagi aja gitu ya. Karena ini ada 3 buah angka gitu ya. Jadi 12 bagi 3 sama dengan 4 gitu ya. Ini kan tadi 12 nih hasilnya. AB plus AC plus BC. Jadi tinggal dibagi 3 hasilnya adalah 4 gitu. Jawabannya adalah yang C. Ini guys. Lanjut selanjutnya. Ini soal ke selanjutnya. Jika 1 per akar 2 plus akar 3 plus akar 5 dapat disajikan sebagai A akar 2 plus B akar 3 plus C akar 30 dibagi dengan 12, maka A plus B plus C adalah titik, titik, titik. Nah, ini sebenarnya cukup lumayan membutuhkan waktu ya untuk mikir gitu ya. Karena agak cukup harus teliti dan logikanya harus cukup main gitu. Tapi kalau semisal teman-teman udah sering-sering latihan, mungkin nanti kalau soal tipenya sama, teman-teman bakal langsung ngeh untuk cara menjawabnya itu kayak gimana gitu ya. Nah, yang pertama kita tulis dulu di sini.
Ini ya, 1/akar 2, akar 3, akar 5 ini ya, plus 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 itu ya. Nah, itu tuh bisa ditulis seperti ini teman-teman. 1/akar 2 plus akar 3 ini dalam kurung plus akar 5. Nah, caranya gimana supaya di bawah ini akar-akarnya hilang, yaitu dikali dengan angka-angka seperti ini, yaitu akar 2 plus akar 3 dalam kurung min akar 5 ya. Nah, kenapa ini di dalam kurung kayak gini? Jadi nanti untuk memudahkan ketika nanti udah dikuadratin kayak gini, itu biar enak gitu bacanya gitu. Kalau semisal enggak ya enggak apa-apa sebenarnya kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi biar jadi satu kesatuan, biar nanti untuk perkaliannya itu gampang kayak gitu. Nah, jadi udah tinggal ngaliin aja. Ini jadi akar 2 plus akar 3 min akar 5. Yang bawah menjadi akar 2 plus akar 3 dikuadratkan min akar 5 kuadrat. Nah, jadi ini kan samalnya seperti ini A ya. Ini B gitu ya. Ini A. Ini B gitu ya. Jadi A plus B dikali A min B ya. Ini A, ini min B gitu ya. Jadi A kuadrat min B kuadrat gitu maksud aku ya. Jadi kayak lebih gampang gitu. Nah, jadi tinggal hasilnya seperti ini. Akar 2 plus akar 3 min akar 5. Yang bawahnya ini ya berarti A kuadrat. Kalau A plus B kuadrat itu kan berarti A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Jadinya kan akar 2 kuadrat 2, akar 3 kuadrat itu 3, terus 2AB berarti 2, akar 2 kali akar 3 berarti 2 akar 6 ya. Terus min akar 5 kuadrat berarti tinggal sisa 5 gitu. Nah, ini bisa dicoret 2 tambah 3, ini 5 ya, coret sama ini. Ya, berarti sisanya 2 akar 6 ini ya. Terus yang atas masih tetap. Nah, caranya di sini untuk menghilangkan akar yang ada di bawah ini, akar 6 tinggal kali lagi dengan akar 6 gitu. Kenapa dikali lagi dengan akar 6 aja? Terus kenapa harus dihilangin akarnya? Ya karena kalau kita lihat di sini 2 akar 6 ini bisa membentuk angka 12 ini ya. Kayak gitu secara logikanya gitu ya. Nah, bisa membentuk angka 12. Gimana caranya supaya bisa membentuk angka 12 ya? Ya dikali akar 6 gitu ya. Kayak gitu. Akar 6 per akar 6. Tinggal kali aja. Yang bawah berarti 2 kali akar 6 kuadrat itu berarti 6 ya. 2 kali 6 12 gitu ya teman-teman ya. Terus yang atas akar 2 kali akar 6 akar 12, akar 6 kali akar 3 akar 18, min akar 5 kali akar 6 sama dengan min akar 30. Nah, ini udah sama ya teman-teman ya. Ada min akar 30, terus 8 ini juga bisa dikeluarin 9 kali 2 ya. Berarti nanti 3 akar 2, terus ini 4 kali 3 berarti 2 akar 3. Nah, udah ketemu nih bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti kayak gini bentukannya, sama persis plek ketiplek gitu. Terus kita tinggal lihat aja. Di sini itu yang akarnya 30 itu berarti yang ini ya. Berarti dia minus 1 gitu C-nya. Terus kemudian yang ini akar 3 itu B gitu. Yang akar 3 mana? Yang ini ya, yang akar 3 ya. Berarti B-nya itu 2, itu di sini ya udah. Berarti sisanya itu yang A gitu ya. Kayak gitu. Berarti dia 3. Sehingga A plus B plus C adalah 3 plus 2 plus min 1. Berarti 3 tambah 2, 5. 5 dikurangi 1 sama dengan 4 gitu guys. Jadi jawabannya yang E. Oke, soal yang terakhir, ini seperti ini. Jika 3 min 3 akar 2 per akar 3 min akar 6 sama dengan B, maka B log 9 adalah titik. Nah, ini gampang juga ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, ini tuh sebenarnya soal yang gampang gitu, tapi mungkin teman-teman udah agak ribet gitu ya. Ini ada akar-akar, ada log gitu ya. Tapi sebenarnya soalnya mudah gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal ubah aja yang akar di bawah ini supaya dia hilang akarnya gitu ya. Kayak yang tadi berarti dikali dengan akar 3 plus 6, yang ini akar 3 plus 6 karena di sini min ya. Untuk mengeluarkan si ininya nanti biar jadi A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi ini akar 3 min akar 6, yang ini akar 3 plus akar 6 gitu. A kuadrat min B kuadrat berarti akar 3 kuadrat itu 3, akar 6 kuadrat 6. 3 min 6 hasilnya min 3. Tinggal yang atas kaliin. 3 kali akar 3 itu 3 akar 3. 3 kali akar 6 berarti 3 akar 6. Min 3 akar 2 kali akar 3 berarti min 3 akar 6. Min 3 akar 2 kali plus akar 6 berarti min 3 akar 12 ya teman-teman ya. Nah, terus ini sama guys, kita tinggal coret gitu maksudnya. Terus 3 akar 3 min 3 akar 12. Ini ya, tinggal ini dibagi dengan min
3. Nah, kalau semisal dibagi dengan min 3, ini tuh hasilnya 1. Terus yang ini itu hasilnya minus 1. Gini guys. Nah, ini jelek banget ya. Pokoknya ini minus 1 gitu ya. Nah, jadi yang ini jadi minus 3, taruh di belakang sini. Yang ini plus 1 ya. Jadi akar 12. Nah, akar 12 itu adalah 4 kali 3 ya dalamnya ya. Jadi 4 ini adalah 2 kuadrat gitu. Jadi bisa dikeluarin ini jadi 2 akar 3. Nah, yang ini tetap akar 3. Jadi 2 akar 3 min akar 3 itu sama dengan akar 3. Jadi B-nya sama dengan akar 3. Nah, ini ya karena ini tuh sama dengan B gitu guys. Terus tinggal cari B log 9 ya. B log 9 sama dengan akar 3 log 9 ya. Teman-teman ingat tadi ya A pangkat C sama dengan B ya. Berarti akar 3 ini anggap saja C-nya itu X gitu ya. Hasilnya itu X gitu. Sama dengan 9. Nah, 9 ini 3 pangkat berapa? Ya, 3 pangkat 2. Terus kemudian ini juga kita samain 3 pangkat X min 2, X per 2 ya, karena akar itu sama dengan pangkat setengah ya. Berarti 3 pangkat X per 2 sama dengan 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. Jadi, pangkatnya ini tinggal disama dengankan ya. X per 2 sama dengan 2 ya, tinggal pindah ruas di sini. Jadi, X sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 gitu. Ketemu hasilnya yang D gitu guys. Nah, oke. Gitu aja untuk soal UMCPT UGM kali ini ya, buat teman-teman belajar. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa buat tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku, dan bunyi notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan info terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke teman-teman, sekian aja dari aku. Terima kasih udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.